Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran prakarya pertemuan yang keempat, dan anak-anakku tentu setelah sebulan ini, jadi masuk ke pekan keempat, kita belajar. Kami berharap semoga anak-anakku dalam keadaan sehat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, bahwa pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah melakukan beberapa. Yang pertama tentang merangkai listrik. Membuat rangkaian sederhana, rangkaian listrik sederhana, karena bagaimanapun juga kaitannya dengan pelajaran IPA semester 2, semester yang lalu, itu tentang rangkaian listrik. Nah, sangat terkait dengan pelajaran prakarya membuat rangkaian sederhana, meskipun itu dalam bentuk sketsanya, denanya dibuat di karton. Nah, kemudian berikutnya adalah meskipun ini juga ada sebagian sudah dipelajari di kelas 2, tetapi anak-anakku belum belajar di kelas 2, baru semester ini kita belajar prakarya, sehingga tidak mengapa. Tentang ini mengolah bahan setengah jadi dan untuk makanan-makanan yang sederhana, yang kami berharap anak-anakku bisa melakukannya. Minimal bisa nanti mempraktekkan salah satu di antaranya yang bisa dilakukan. Nah, karena pertemuan kali ini masih sama KD-nya dengan tujuannya yang lalu, jadi kompetensi dasarnya masih itu. Jadi menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan, dalam hal ini telur, susu, ya, daging. Itu juga dari perikanan, ya, baik itu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi produk pangan jadi atau juga setengah jadi sesuai dengan wilayah setempat. Jadi menganalisis dalam hal ini di KD1 ini adalah diharapkan anak-anakku mengetahui, memahami. Sedangkan yang kedua itu membuat, berarti sudah ada aksinya, jadi keterampilannya. Jadi makanya anak-anakku kalau tahu caranya bagaimana, lalu bagaimana melakukannya. Jadi di KD kedua ini diharapkan anak-anakku bisa membuatnya itu, ya. Jadi seperti apa olahan ikan secara sederhana. Sebentar kita lihat. Begitu juga daging ayam, daging sapi. Nah, sekarang kita lihat tujuannya masih itu juga, karena agak 2-3 kali pertemuan ini memahami pengertian bahan setengah jadi, ya, sudah kita jelaskan yang lalu. Berikutnya menjelaskan jenis dan karakteristik jenis-jenis bahan pangan setengah jadi itu. Kemudian membedakan bahan pangan setengah jadi dari produk sampingan dari hasil perikanan maupun peternakan. Nah, prinsip pengolahan, jadi
kita yang bersifat menguntungkan. Jadi kenapa menguntungkan dalam kehidupan kita di kota? Itu kita kadang-kadang membutuhkan bahan setengah jadi, sehingga hanya tinggal digoreng, tinggal direbus atau diapa sedikit itu sudah bisa selesai, ya. Jadi sehingga demikian sengaja diadakan, ya, digiatkan, bahkan ya dibuat dalam bentuk industri, ya. Jadi bagaimana mempercepat sehingga penyajiannya dapat lebih singkat waktu digunakan dalam mengolahnya. Ya, karena sekarang kita ini masuk di kehidupan baru yang serba cepat. Jadi serba cepat, jadi apapun ya itu segera cepat. Ya. Kemudian tetap bagaimana yang bisa merugikan seperti berjamur itu bagaimana dihambat. Ya, cuma ini yang pekan lalu juga saya sampaikan, ada etikanya. Banyak orang yang kita biasa menggunakan kayak formalin untuk mengawetkan ikan, mengawetkan tahu. Itu memang awet, tetapi itu membahayakan. Ya, jadi memang harus dilakukan, tetapi bukan itu. Ya. Jadi sebagai seorang muslim, alumni esensialisme tentu tidak melakukan jika nanti jadi pengusaha. Baik, sekarang apa yang perlu diperhatikan di dalam pengolahan, jadi kualitas dan kelengkapan bahan. Jadi bagaimana kualitasnya itu? Jadi bahan yang akan dipakai misalnya ikan yang segar, ayam ya yang baru dipotong. Jadi bukan yang tersimpan lama di kulkas, sehingga hasilnya nanti akan maksimal. Kemudian cara mengolah, jadi bagaimana cara mengolah, jadi dan alat yang digunakan, ya. Jadi caranya mengolah, alat yang digunakan, termasuk dalam hal ini higienis, ya. Seperti sekarang kalau kita itu sebetulnya itu makan bakso yang dibeli, coba anak-anakku coba sekali ke pasar, ya, tempat penggilingan, itu ya kadang-kadang kita jijik melihat karena itu daging, jeroan, apa segala tidak dicuci bersih-bersih. Jadi, nah makanya untuk skala rumahan ya kami sarankan, jadi ibunda bantulah untuk membuat sendiri di rumah. Ya, memang sih praktis kita bawa ke pabrikan untuk mengolah daging, mengolah ayam, langsung jadi bikin bakso cepat. Tetapi itu tadi higienisnya, jadi harus juga memperhitungkan kesehatan. Jadi cara mengolah bahan dan alat yang digunakan, jadi usahakan itu steril, bersih. Kalau di rumah kita ya blender selesai dipakai, disimpan, dicuci, disimpan, dikeringkan, sehingga memungkinkan adanya bakteri, ada kuman, nah itu sudah terhindar dari situ. Berikutnya, teknik pemberian bumbu dan cita rasa. Anak-anakku perlu tahu bahwa toko makanan atau rumah makan yang tetap eksis dari dulu itu yang mempertahankan cita rasa. Karena teknik pemberian bumbu itu sangat menentukan. Jadi bagaimana teknik pemberian bumbu itu misalnya contoh sederhana. Kalau daging sudah dibersihkan itu idealnya ya kalau mau diberi jeruk, diperasi jeruk, bukan nanti selesai masak. Ya, beda kalau coto, jadi ada tekniknya sehingga mempertahankan cita rasa. Salah satu yang saya tahu, anak-anakku bisa tentu sudah ada yang tahu, di Ratulangi itu ada warung yang tetap mempertahankan cita rasa, itu Tirtasari, kebetulan saya kenal pemiliknya. Itu dia lebih cenderung menaikkan harga dari makanan itu ya dia jual daripada mengurangi cita rasanya. Jadi itu satu. Karena
masyarakat itu lebih suka, ya, tidak apa-apa mahal, yang penting rasa yang dia diharapkan itu ada. Jadi cita rasanya. Jadi teknik pemberian bumbu itu sangat menentukan. Berikutnya adalah cara pengemasan, cara penyajian. Jadi kalau dikemas artinya itu kalau mau dibungkus disimpan dulu sementara untuk diolah kemudian. Sedangkan kalau penyajian artinya pada saat barang itu disajikan, ya harus dengan cara yang ya termasuk cara yang sopan, pakaiannya yang apa. Jadi itu juga. Jadi cara penyajian, kadang-kadang kita pergi ke warung, kita mau makan sesuatu, tapi karena pelayannya dalam menyajikan tidak beres, kita tidak nyaman. Bahkan kita lain kali saya tidak kesini lagi. Jadi itu anak-anakku perlu perhatikan. Jadi bahan yang setengah jadi itu kalau termasuk kalau pengemasannya, tapi kalau yang jadi berarti penyajiannya. Hal itu perlu diperhatikan bagi anak-anakku nantinya dalam suatu saat bisa menjadi pengusaha makanan. Sedikit anakku juga ini saya lihat dari 2 kali ini saya periksa LKPD 1, LKPD 2 masih susah membedakan mana alat, mana bahan. Jadi kemarin di rangkaian listrik sederhana itu obeng, cutter itu alat, kardus, kabel dan lampu, saklar, stop kontak itu semuanya adalah bahan. Jadi begitu juga nanti ini makanan, ya. Jadi bedakan, ya. Jadi alat adalah yang dipakai membuat sesuatu itu, ya, sedangkan bahan yang dibuat atau yang diproses sehingga terbentuk sesuatu. Jadi itu jangan kelihatan sepele, tetapi kalau kita periksa supaya anak-anakku tidak, karena ini sebagai calon ilmuwan yang kecil-kecil begitu harus diperhatikan. Iya, jadi kalau alat yang dipakai misalnya pisau, ya, garpu, sendok, ya, panci, blender, mixer, ya. Jadi itu semua alat-alat, ya. Jadi dibedakan. Ini mengingatkan karena kemarin saya kembali lagi memeriksa pekerjaannya LKPD-nya. Ya, yang kedua itu sudah banyak yang masih di situ kekeliruannya. Ya, misalnya kalau bahan, ya, daging ayam, daging ikan, daging sapi, tepung, mentega dan lain-lain. Ya, ya. Begitu juga termasuk semua bumbu-bumbu juga masuk bahan. Ya. Jadi kemudian kalau itu bahan setengah jadi mau dikemas dulu, disimpan, misalnya nugget, ya itu termasuk masih bahan. Jadi kecuali kalau sudah mau disajikan pakai piring, ya alat. Ya. Jadi ini anak-anakku harus kelihatan sepele, tetapi perlu pada kesempatan ini saya ingatkan supaya di dalam proses mengerjakan tugas-tugas berikutnya yang akan datang tidak keliru lagi, padahal itu terus-terus diingatkan. Ya. Nah, saya kira ini langkah-langkah nanti pada saat anak-anakku memilih salah satu resep atau membuat sesuatu, ya ada langkah-langkah persiapan, termasuk belanja, itu langkah-langkah persiapan, mengadakan semua apa yang dibutuhkan, termasuk peralatan dan bahan. Jadi ada langkah-langkah persiapannya dilakukan supaya apa yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Ya, karena apalagi kalau mau divideokan, jadi harus jelas.
Kemudian urutan prosesnya. Nah, ini juga saya ingatkan kembali kepada anakku, kalau guru mengatakan buatlah langkah-langkah atau urutan tata urut kerja, itu kalau IPA kita biasa pakai istilah tata urut kerja. Jadi hendaknya anak-anakku menulisnya itu dengan kalimat aktivitas, bukan kalimat perintah lagi. Ya, jangan lagi anakku mengatakan siapkan pisau, siapkan terigu, siapa kamu suruh. Jadi dikatakan menyiapkan pisau, menyiapkan apa? Jadi aktivitas, jadi kalimat aktivitas. Jadi semua itu dibuat ya tentu yang dulu lebih dulu, kemudian belakang yang sampai jadi. Jadi urutan-urutannya. Nah, kemudian sampai pada hasil ya. Jadi kalau tadi barang yang sudah yang masih mau disimpan ya dikemas, itulah bahan setengah jadi. Ya. Jadi ingat langkah-langkahnya ya, langkah-langkah persiapan, langkah-langkah urutan prosesnya sampai pada hasil atau pengemasan. Nah, tips nanti untuk anak-anakku jika memilih salah satu membuat resep, boleh memilih lain dari yang dilihat. Terserah anak-anakku bisa memilih yang mudah, bisa dilakukan, terjangkau biayanya, ini tidak memaksa. Jadi nanti koordinasi dengan ayah bundanya ya. Jadi ya kalau ada nanti misalnya Pak, Bu, saya tinggal di rumah tidak ada orang tua memberikan, ya apapun ya bisa dilakukan yang sederhana, merebus telur apa segala ya dibuatkan itu langkah-langkahnya. Ya. Jadi tips dalam mengerjakan, jadi ini perlu karena supaya jadi semua alat dan bahan yang akan digunakan diletakkan di tempat ya dekat kita, ya tempat kita bekerja. Jadi diletakkan di situ sehingga pada saat ada orang yang merekam, itu hasilnya bagus ya. Jadi diletakkan semua. Kemudian alat yang disebutkan kalau bisa diambil ditunjukkan ke arah kamera. Ini garam, ini pisau ya yang dipakai ke arah kamera, kemudian diletakkan dan seterusnya. Begitu juga bahan yang diperlukan. Jadi atau bisa juga bahan itu sudah diletakkan ditata, kemudian ditunjuk dengan jari seperti ini ya, tangan terbuka. Ini garam 2 sendok teh. Nah, bisa juga sekalian dengan tulisannya. Jadi kelihatan itu terhormat. Jadi kenapa ini saya sampaikan begini, karena 2 malam yang lalu ada yang mengirimkan videonya itu amburadul. Jadi karena tidak direncanakan, jadi tidak baik dilihat videonya. Ya. Ya, berikutnya ya. Langkah-langkah itu jadi sudah apa Bu dulu Bu. Nah, kemudian jadi ditulis dulu itu urutan-urutannya. Jadi ditulis urutan-urutannya supaya sudah tidak salah-salah. Iya. Jadi itu. Jadi apa yang harus dilakukan lebih dulu itu dilakukan lebih dulu. Ya. Kemudian setelah ditulis kalau perlu ya dihafal. Kalau tidak tetap dibuat, simpan terbuka di depan kita dekat kamera sehingga ya kalaupun lupa ya bisa kita baca. Nah, pandangan kita masih ke arah kamera. Ini adalah di teknisi supaya kelihatan tetap menghormati siapa yang melihat presentasi kita itu.
Kemudian berikutnya syutingan diri atau wajah kita itu boleh di awal, bisa juga di akhir. Misalnya kalau di awal saya, nama, kelas, akan memperagakan cara membuat nugget dari ikan. Jadi disebutkan, atau bisa juga di akhir. Demikian saya dari ini siswa kelas ini telah membuat. Jadi boleh dilakukan begitu. Nah, kemudian nanti tahapan-tahapan apa yang dilakukan. Jadi pembuatannya tinggal sudah bisa syutingnya di situ atau kameranya fokus ke situ. Jadi muka kita tidak perlu lagi kecuali kalau itu mau dilihat misalnya seperti kalau kelas 7 kemarin itu mengangkat sampah ke tempat sampah, ya harus bergerak, berpindah. Jadi begitu. Nah, begitulah seterusnya sampai kegiatan itu berakhir, ya, sampai pada hasil. Nah, inilah tips yang anak-anakku harus coba lakukan sehingga nanti pada saat mempraktekkan, ya, karena ada nanti itu. Jadi, nah oleh karena itu silakan anak-anakku sambil menyiapkan LKPD-nya, kita saksikan 1-2 video kira-kira yang berkaitan dengan pelajaran kita untuk hari ini. Saya kira demikian itu anak-anakku semuanya, tetap semangat dan berkreasi, ya, meskipun kita di rumah, ya. Jadi tetap berkreasi meskipun kita tetap di rumah. Mari kita saksikan video yang telah disiapkan untuk menambah inspirasi kita menjadi contoh bagi anak-anakku untuk mempraktekkannya. Jadi karena kompetensinya itu tadi melakukan, memperagakan, ya. Mari kita saksikan bersama.
Halo Cici Romet Kitchen, mau masak nugget ayam. Ini adalah resep nugget ayam yang paling enak yang pernah saya bikin, makanya saya share ke teman-teman. Bahan-bahannya 500 gram daging ayam cincang atau daging ayam giling. Saya menggilingnya pakai es batu jadi ada airnya. Untuk bumbu halusnya saya pakai merica butiran, bawang putih, dan yang bikin spesial banget ini bawang bombay cincang. Ini dari 1 butir bawang bombay yang dicincang halus. Ini yang membedakan nugget ini dengan nugget ayam yang lain, ada bawang bombaynya jadi enak banget. Oke, lalu bumbunya saya pakai garam dan kaldu bubuk rasa ayam, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 butir telur, dan minyak goreng untuk menggoreng secukupnya ya. Dan salah satu bahan yang boleh dipakai boleh enggak yaitu keju parut. Ini kesukaan anak saya, kalau bikin nugget dia sukanya ada kejunya. Keju ini kalau ditambahkan juga memberi rasa gurih, jadi ini optional, kalau kalian nggak mau pakai nggak apa-apa. Untuk bahan memanir nugget saya pakai 250 gram tepung roti yang warna oranye ini pas banget untuk setengah kilo daging ayam, itu pas 250 gram tepung panir oranye, 1 butir telur, air nanti kita pakai secukupnya, dan tepung bumbu sebenarnya hanya telur dan tepung panir aja, tapi saya mau berhemat ya, jadi dikasih tepung dan juga air. Dan saya udah mengolesi minyak di loyang ini. Kalau teman-teman punya plastik bisa dialasi plastik biar nggak lengket. Oke, kita mulai aja. Ulek dulu bumbunya, merica butiran dan bawang putih sampai halus. Saya nggak pakai merica bubuk ya, lebih enak merica butiran, lebih sedap banget. Dan ini bawang bombay cincangnya kita masukkan, kita ulek, nggak perlu sampai halus, nggak apa-apa, cukup dibejek-bejek gitu aja. Lalu bumbunya kita goreng dulu, ditumis ya pakai minyak sedikit. Ini bumbu seperti ini memang paling spesial teman-teman, kalau mau membandingkan dengan resep nugget yang lain silahkan, tapi yang ini bumbu yang seperti ini itu benar-benar disukai anak-anak dan orang dewasa juga pastinya suka. Oke, ditumis, didinginkan dulu bumbunya. Lalu ini telurnya saya campurkan dengan daging ayam, campur rata. Masukkan bumbu yang sudah ditumis dan sudah didinginkan. Aduk rata. Tambahkan garam dan kaldu bubuk. Aduk rata lagi. Bikin nugget tuh gampang banget, cuma campur-campur aja. Nah, ini tepung tapiokanya yang 3 sendok makan itu kita masukkan. Aduk sampai rata. Kalau kalian nggak menggiling dagingnya dengan es batu, kalian bisa tambahkan air dingin supaya dagingnya nanti empuk ya, nuggetnya nanti ada cairannya. Oke, ini keju parutnya masuk. Nggak pakai keju nggak apa-apa. Aduk rata lagi. Sudah selesai teksturnya seperti ini. Lalu kita mau kukus adonan nugget ayamnya. Masukkan ke dalam pan ini, loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Dialasi plastik juga boleh ya. Dan saya udah memanaskan panci pengukus dari tadi. Kita kukus aja nuggetnya selama 30 menit. Setelah 30 menit dan sudah saya dinginkan, ini kita angkat aja, dikeluarkan dari panci pengukus, dan kita bikin bahan panirnya. 3 sendok makan tepung dulu, lalu saya beri air. Nanti kalau kurang bisa bikin cairan seperti ini lagi. Ini sebenarnya kurang, nanti bikin lagi gampang ya. Oke, kita tambahkan telur. Diaduk rata semuanya. Kalau masih kental kita tambahin lagi airnya, karena ini sebenarnya pengganti telur. Kalau kita hanya memanir pakai telur dan tepung panir itu ngabisin banyak telur ya. Jadi untuk berhemat saya pakai tepung bumbu ini dan air. Tepung roti orennya kita masukkan aja ke piring, diwadahin piring gini yang agak lebar. Lalu ini kita keluarkan dari loyang adonan nuggetnya, ada yang nempel gitu. Kalau kalian pakai plastik bawahnya pasti nggak nempel. Ini dipotong-potong sesuai selera kalian aja. Saya mau bikin 3 bentuk ya.
Bentuk stick ini panjang, jadi nuggetnya panjang-panjang gitu. Untuk anak-anak ini makannya gampang ya, atau balita gitu, tinggal pegang gitu bisa makan. Panjang-panjang gitu. Lalu bentuk yang kedua, saya mau bikin bentuk kotak persegi. Persegi panjang juga bisa. Saat lockdown gini lebih enak bikin nugget sendiri ya, di stok, ditaruh di freezer, tahan bisa sampai 1 tahun kalau di freezer. Dan ini juga mau saya bekukan, jadi bikin setengah kilo ini hasilnya banyak banget, nggak bakalan habis dalam waktu 1 hari, apalagi anaknya cuma 1 atau 2 ya, karena yang suka nugget biasanya anak-anak. Enak ini, jadi kita buat bulan puasa pun kita bisa santai ya, kalau anak lapar tinggal goreng aja, dikeluarin dari freezer, didiamkan di suhu ruang lalu digoreng. Ini yang bentuk segitiga. Sekarang kita mau memanir nuggetnya. Tangan saya udah bersih. Tangan kanan untuk mencelupkan nugget ke campuran tepung dan telur, yang tangan kiri untuk memanir dengan tepung roti. Jadi jangan pakai 1 tangan, pakai 2 tangan ya. Seperti itu contohnya. Lanjutkan, tangan kanan celupin ke adonan yang basah, tangan kiri buat memanir adonan keringnya, nugget yang keringnya. Jadi tuh beda tangan, kalau 1 tangan nempel semua nanti tepungnya di tangan. Lakukan sampai habis, dan saya mau mengulang proses memanir ini 2 kali. Jadi 2 kali dipanir biar lapisan tepungnya lebih tebal, karena lebih tebal itu dia lebih crunchy dan nggak botak-botak. Kalau cuma sekali biasanya botak-botak nuggetnya. Kalau adonan cairnya habis bisa dibikin lagi ya. Oke, saya sudah manaskan minyak. Ini kita goreng sebentar aja, cuma beberapa detik aja. Cuma buat mematangkan panirnya aja. Jadi dalamnya kan emang udah mateng. Itu cuma beberapa detik aja langsung diangkat kalau apinya panas banget. Ini apinya nggak terlalu panas, jadi ditunggu dulu sampai sedikit kering. Jadi sebelum kita masukkan ke freezer, itu semua nuggetnya sudah mateng semua, cuma belum kering banget. Jadi kalau masih mentah-mentah kita simpan di freezer, takutnya bakteri bisa tumbuh, saya takutnya begitu. Jadi lebih baik, lebih aman kalau digoreng sebentar, karena yang di pabrik-pabrik pun juga digoreng sebentar baru dibekukan. Sudah jadi nuggetnya. Ini mau kita bekukan, mau kita packing per porsi aja, per porsi anak makan gitu ya. Nah, ini sudah saya siapin plastik. 1 plastik isinya 3 potong nugget, itu bisa untuk 1 kali makan. Terserah kalian ya, mau 1 porsi isi berapa. Jadi ketika dikeluarkan dari freezer itu hanya ngambil 1 porsi aja, jadi semuanya yang lainnya nggak ikut keluar. Tetap di freezer, jadi lebih awet, lebih aman ya. Oke, seperti ini. Masukkan ke wadah, ditata yang rapi, lalu kita tutup dan kita simpan di dalam freezer, bisa tahan sampai 1 tahun. Oke, saya mau cobain yang ini sudah digoreng kering. Nah, saya coba dulu. Dagingnya lembut, bumbunya terasa banget. Ini lebih enak, jauh lebih enak daripada nugget yang dibikin pabrik. Oke, thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye. Ya, demikian kita telah menyaksikan cara pembuatan nugget. Ada menggunakan bahan dasar daging ikan yang pertama, kemudian yang senang dengan ikan silakan. Yang kedua tadi dengan daging ayam. Jadi terserah mana seluruh selera kita, mana yang cocok, mana terjangkau. Ya, jadi boleh pilih mana anak-anakku. Boleh juga melihat video yang lain yang mungkin
Kenapa sengaja kita perlihatkan yang minggu lalu atau pekan lalu itu secara pabrikan untuk sosis. Nah, kali ini secara rumahan. Jadi yang bisa dilakukan anak-anakku karena di KD2-nya terampil melakukan. Jadi seperti itu. Hal ini tentu anak-anakku boleh komunikasikan dengan ayah bundanya. Bunda mau praktekkan ini terserah ya. Jadi yang mana dia mau dan selera anak-anakku yang mana. Sehingga dapat melakukan apalagi ya lagi di rumah aja ya. Jadi bisa dilakukan. Seperti itu anak-anakku nanti pada kegiatan berikutnya mungkin pada masuk pada proses pengawetan. Jadi termasuk kayak telur apa itu telur asin, kemudian juga proses bioteknologi yang Nanda pelajari di biologi ya. Jadi termasuk pembuatan tape dengan bantuan ragi bisa kita untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum kita pindah ke bahasan lainnya. Saya kira seperti itu anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku tetap menjaga, harapan kami tetap menjaga kesehatan dan ingat tugasnya jangan selalu ditunda-tunda. Jadi segera dikerjakan, mungkin sebentar siang atau sebentar malam. Sehingga dengan demikian ingatan kita apa yang telah kita pelajari, apa yang telah diterangkan oleh Bapak Ibu guru kita masih terngiang-ngiang di telinga kita. Sehingga tentu lebih mudah diingat kalau lebih cepat dikerjakan. Ya, saya kira begitu. Terima kasih perhatiannya anak-anakku. Ayah bunda telah membantu memfasilitasi anak-anak kita dalam belajar. Semoga semua usaha kita, ya meskipun di rumah, itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang kita kerjakan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.